Perkenalkan, nama saya Eka Julianti, saya dari kelas 11 IPS 1 dan ini teman saya Hani Riani dari kelas 11 IPS 2. Kami dari SMA Negeri 1 Warung Gunung. Sesuai hasil prediksi BMKG bahwa dimulai bulan Juni hingga akhir Oktober, Indonesia akan mengalami musim kemarau. Dan musim kemarau kali ini disertai dengan fenomena anomali iklim yang disebut sebagai El Nino, yang diakibatkan oleh adanya anomali kenaikan suhu laut di wilayah Samudra Pasifik bagian ekuator timur atau Pasifik Tengah. El Nino juga merupakan salah satu gejala pada iklim yang dinyatakan terjadi apabila terdapat kenaikan suhu rata-rata air laut di Samudra Pasifik sebanyak minimum 0,5 derajat Celcius. Pada saat terjadi, terdapat hubungan di antara samudra dan atmosfer secara masif yang menghasilkan suhu lebih hangat tersebut. Kenaikan suhu ini secara lebih spesifik terjadi pada bagian pusat dan timur Samudra Pasifik ekuatorial. Penyebab El Nino yaitu 1. Pemanasan suhu permukaan air laut. 2. Redaman bawah permukaan. 3. Perubahan sirkulasi atmosfer. 4. Perubahan pola cuaca global. Dampak dari El Nino ini adalah musim kemarau yang semakin kering. Pembentukan awan-awan hujan di Indonesia, terutama di Khatulistiwa bagian selatan, menjadi sangat minim, yang diakibatkan oleh El Nino sendiri. Karena tutupan awan-awan hujan menjadi sangat minim, sehingga menyebabkan penyinaran sinar matahari yang secara langsung mengenai permukaan bumi tanpa melewati awan-awan tersebut. Sehingga intensitas penyinaran yang dirasakan akan semakin kuat. Sehingga El Nino bisa disebut sebagai pemicu kekeringan di wilayah Indonesia secara umum. El Nino dapat mengurangi curah hujan. Tingkat berkurangnya curah hujan ini tergantung dari intensitas El Nino. Tapi, tidak semua wilayah di Indonesia akan terpengaruh oleh fenomena El Nino. Hal ini terjadi karena letak Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim. El Nino juga bisa menyebabkan kekeringan. Ini pun memicu penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, El Nino juga bisa menyebabkan kemarau panjang yang mengakibatkan sejumlah kebakaran hutan. Dampak El Nino bagi petani, khususnya di sektor pertanian. Beberapa dampaknya adalah 1. Kekeringan, 2. Penyakit dan hama, 3. Penurunan kualitas tanaman, 4. Gangguan musim tanam, 5. Ketidakstabilan pasar. Kementerian Pertanian memproyeksikan adanya sejumlah lahan pertanian yang mengalami gagal panen dalam beberapa bulan ke depan. Ini merupakan imbas dari kekeringan dan puncak siklus El Nino pada Agustus sampai Oktober 2023 di tanah air. Dampak terjadinya bencana alam kekeringan yaitu sumber air berkurang. Suatu keadaan kekurangan air pada daerah tertentu dalam kurun waktu yang relatif lama dan berkepanjangan dapat disebut bencana alam kekeringan. Suatu kekeringan dianggap menjadi bencana alam apabila telah menyebabkan terjadinya gangguan pendapatan atau bahkan mata pencaharian rakyat. Adapun mitigasi bencana kekeringan setelah terjadinya bencana kekeringan, yaitu membuat sumur atau bendungan ataupun waduk untuk menyimpan air di kala waktu terjadi kekeringan kembali, melakukan penghijauan kembali, merawat hutan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan.